Shalom, salam sejahtera buat kita semua di hari ini. Teristimewa buat ibu yang saat ini masih dalam kondisi yang sakit, tetapi beberapa waktu yang lalu kebenaran firman Tuhan telah disampaikan dan harapannya hari ini ibu tetap dalam kondisi yang tetap prima dan tetap sehat. Beberapa waktu lalu telah kita sampaikan, telah berbicara mengenai apakah ibu percaya kepada Yesus, dan ibu katakan bahwa ibu percaya kepada Yesus. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana hubungan ibu dengan sesama, teristimewa sesama yang ada di tempat ini, bahkan sesama-sesama yang di dalam kehidupan ibu dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Dan harapannya kondisi yang ibu alami tidak ada efeknya dengan sesama-sesama ibu yang saat ini bersama-sama dengan ibu. Dan juga kita juga harus pastikan bahwa ibu mempunyai hubungan yang baik terhadap semua pasien, terhadap semua orang lain, terhadap keluarga, bahkan terhadap siapa saja yang menjadi bagian di dalam kehidupan ibu. Ibu tentunya mengalami situasi dan kondisi yang sehat-sehat saja. Dan hari ini apakah ibu bisa sehat? Dan apakah ibu suka, apakah ibu tidak suka dengan teman-teman yang ada di ruangan ini? Dan apakah ibu ada dendam terhadap keluarga-keluarga yang lain? Maka di hari ini kita harus membereskan itu dan kita pastikan bahwa tidak ada hubungan yang tersimpan terhadap sesama pasien maupun juga terhadap pasien-pasien yang lain di saat ibu mengalami penyakit ini. Dan pada kesempatan ini ada kebenaran firman Tuhan yang terus kita akan lihat di dalam menjalani perawatan yang ibu saat ini sedang alami. Kebenaran yang pertama yaitu ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27 yang berbicara tentang jangan menyimpan marah. Di situ kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan juga keluarga yang hadir pada kesempatan ini, Efesus tidak melarang untuk kita marah dan kita menunjukkan rasa bersalah terhadap siapapun, tetapi atau memperlihatkan kemarahan terhadap siapapun, tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi artinya bahwa kita boleh saja berbuat marah, ya. Yang menjadi masalah bukanlah marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengekspresi atau cara mengungkapkan dan memotivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan, ya. Itu di dalam kitab Efesus. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 mengatakan bahwa buanglah segala kejahatan amarah. Nah, di situ kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa segala kepahitan, segala kegemaran, segala dendam, bahkan segala iri hati atau segala fitnah dibuang dari jauh di antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini kita akan tidak bisa menjamin bahwa semua orang itu menyukai kehidupan kita. Akan selalu ada orang yang tidak senang, ya, iri hati atau sengaja melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap kita. Itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagian orang percaya saat mengalami hal itu akan dapat memaafkan, ya, kesalahan tersebut. Namun sebagian lagi orang kadangkala mereka tidak percaya, dan harapannya ibu tidak ada di dalam bagian itu. Kondisi yang terakhir ibarat menyimpan racun. Ibuku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang dapat berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Menahan pengampunan atau memilih menyimpan iri hati, kecewa, hingga kepahitan
memang sama sekali itu tidak berfaedah. Terlebih ada banyak kebenaran firman yang mengajarkan mengenai pengampunan, termasuk hari ini, atau termasuk malam hari ini, atau termasuk pagi hari ini. Kembali firman Tuhan mengingatkan agar kita berlaku ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Dasarnya adalah karena kita telah mengampuni. Dasarnya adalah karena kita telah mengampuni orang yang berdosa dan penuh keterbatasan, sehingga dan mengharapkan agar kita dapat melakukan hal yang sama. Memberikan pengampunan kepada orang lain bukan perkara yang mudah, ibu yang terkasih. Dibutuhkan jiwa yang besar dari ibu untuk dapat mengampuni sambil mengingat dan menolak bahwa pengampunan hanya akan memperburuk hidup kita, karena itu menyimpan racun. Sekali lagi, yang seharusnya racun itu harus segera dibuang. Kebencian dan dendam, dan hanya akan menyebabkan kita akan tidak mampu berpikir ke depan, dan kita tidak akan memandang ke depan bahwa Yesus ada di sana. Sekiranya hari ini atau malam hari ini atau pagi hari ini ibu masih menyimpan dendam atau racun itu, ada baiknya segera ibu keluarkan atau ibu selesaikan. Dan ketika itu terjadi, maka pengampunan terhadap diri ibu akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur di hari ini karena Tuhan baik buat kami saat ini. Teristimewa buat ibu yang saat ini menderita dan terbaring Tuhan. Dia telah mengampuni dan dia telah tidak menyimpan dendam, tetapi pengampunannya telah terjadi, bahkan ia mau membagikan hidupnya kepada orang lain dan teristimewa pada keluarga, bahkan sahabat-sahabat yang ada di ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan dalam diri atau hati ibu ini hati sukacita, damai, dan sejahtera, agar ia memperoleh kebahagiaan di dalam menjalani perawatan dan pelayanan di rumah sakit ini. Haleluya, amin.